Warta Sastra. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Siti Nurbaya? Karya tersebut merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam khasanah sastra Indonesia. Siti Nurbaya terbit pada periode Balai Pustaka. Nama Balai Pustaka sendiri merupakan nama sebuah penerbit yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Periode Balai Pustaka dimulai pada tahun 1920 hingga 1930. Andri Wicaksono dalam bukunya Pengkajian Prosa Fiksi yang terbit pada tahun 2017 menyatakan Balai Pustaka atau Kantor Bacaan Rakyat merupakan suatu lembaga penerbitan yang didirikan oleh Belanda tidak semata-mata untuk kepentingan penerbitan sastra. Namun, juga ada suatu usaha untuk tidak menerbitkan karya sastra liar pada zaman tersebut. Karya sastra liar yang dimaksud adalah karya-karya yang ditulis oleh peranakan Tionghoa dengan menggunakan bahasa Melayu rendah. Sementara yang boleh terbit pada periode Balai Pustaka hanya karya sastra dengan bahasa Melayu tinggi. Pembatasan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut membuat sastrawan Balai Pustaka lebih didominasi oleh orang-orang Sumatera. Sastrawan-sastrawan tersebut diantaranya H.B. Hasim, Marah Rusli, Merari Siregar, Amir Hamzah, Armin Pane, Asrul Sani, M. Kasim, dan Nur Sultan Iskandar. Beberapa dari mereka mengangkat lokalitas budaya Minangkabau dalam karya sastranya. Sebagaimana dilansir dari Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Hasim, hal-hal yang sering dipermasalahkan di dalam karya-karya mereka adalah persoalan adat yang kaku, serta mengungkung kebebasan seseorang sebagai individu. Juga mempersoalkan tentang penindasan hak kaum perempuan melalui perilaku kawin paksa dan kesewenangan kaum tua atau kaum adat pada kaum mudanya. Sebagai periode dalam kesusastraan Indonesia, sastra Balai Pustaka memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. Di antaranya, menggunakan bahasa Melayu tinggi, sebagian besar beralur maju, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, mengangkat tema romantisisme. Latar dan permasalahan berangkat dari kedaerahan, budaya, dan adat istiadat. Berisi tentang pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda. Cerita yang diangkat sesuai yang terjadi pada zamannya. Dan didaktis atau memuat pesan moral yang mendidik. Pesan moral tersebut dapat berupa adat istiadat dan hak asasi manusia. Baru saja Anda ikuti Warta Sastra persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati.